Setelah Tan Rongkun pergi, semua orang menghela nafas lega. Chen Ping mengikuti paviliun Master Qian dan menundukkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia buru-buru mengejar Chen Ping. Baginya, Chen Ping adalah dewa kekayaan. Chen Ping memandang Shen Jizi yang mengenakan celana besar, dan tanpa daya mengeluarkan koin roh emas ungu dan berkata, "Belilah beberapa pakaian, dan simpan bunganya untuk dirimu sendiri." "Terima kasih, Tuan Chen, jangan khawatir baiklah, saya pasti bisa membayar Anda kembali, karena saya tahu Anda pasti akan menang, dan saya akan kaya saat itu. Rasio taruhan Anda dengan Mu Qing adalah 10:1, taruhan kita akan sama. 10 kali lebih banyak." Shen Jizi tampak bersemangat, dia yakin Chen Ping bisa menang. "Kalau begitu jika aku tidak bisa menang, bukankah kamu akan kehilangan segalanya?" Chen Ping memandang Shen Jizi sambil bercanda dan bertanya. "Tidak mungkin. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar meleset dan kalah, dengan karakter Anda tidak akan pernah melihat saya tanpa uang sepeser pun. Anda pasti akan mengembalikan taruhan saya kepada saya." Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Ternyata orang ini sudah merencanakannya. Jika dia menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Jika dia kalah, maka berdasarkan karakternya, dia tidak akan pernah melihatnya tanpa pakaian dan pasti akan memberinya uang. Perhitungan Shen Jizi sungguh cerdik. "Oke, kamu pergi beli pakaian. Jika aku benar-benar kalah, aku akan memberikan semua uang yang kumiliki. Saat itu aku sudah mati. Jika kamu ingin uang, kamu bisa segera menggunakannya," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia dengan cepat berkata dengan canggung, "Tuan Chen tidak boleh kalah, dia pasti tidak akan kalah." Setelah mengatakan itu, Shen Jizi buru-buru pergi membeli pakaian. Tepat setelah Shen Jizi pergi, seseorang tiba-tiba menelepon Chen Ping. "Tuan Chen." Dua sosok cantik mendatangi Chen Ping. "Tuan Istana." Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa Tuan Istana Guanghan lah yang datang bersama Lan Yingying. "Tuan Chen, saya kira Anda akan segera datang ke kota Nanjing, jadi saya turun gunung untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Baru kurang dari sebulan, dan Anda telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Sungguh menakjubkan. Dengan kecepatan kultivasi Anda, tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi abadi." Petik 2. Tuan Istana bercanda, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi abadi? Chen Ping tersenyum dan berkata, "Tuan Istana, ayo cari tempat untuk ngobrol. Orang-orang datang dan pergi di jalan ini, bukan tempat untuk ngobrol." Petik 2. "Ya, ayo cari tempat untuk ngobrol." Kepala istana Guanghan mengangguk dan mengajak Chen Ping dan yang lainnya mencari tempat tinggal. Chen Ping tidak akan meninggalkan kota Nanju sebelum kompetisi, jadi kepala istana Guanghan tidak akan kembali ke istana Guanghan. Penting untuk mencari tempat tinggal. Tepat ketika Chen Ping menetap di kota Nanju, dia berada ratusan ribu mil jauhnya di wilayah utara, di markas besar Demon Ceiling Alliance. Zhuo Tianzeng sedang duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat pucat. Penatua Chu, yang penuh bekas luka, berkata dengan pandangan tidak menentu, "Pemimpin aliansi, dinasti Xiao itu secara terang-terangan menyerang kita dan secara terbuka mendukung Chen Ping, itu keterlaluan.
Saya pikir kita harus menemukan cara untuk mengalahkan dinasti Xiao. Katakan pada mereka untuk tidak mencampuri urusan Chen Ping. Menyerang. Bagaimana? Zuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin dan mata terbelalak, bagaimana kalau kamu membawa orang ke Xiao Huangchao untuk dipukuli? Aku tidak melakukannya, punya kekuatan. Penatua Chu dengan cepat menggelengkan kepalanya ketakutan. Seorang jenderal dari dinasti Xiao memusnahkan keluarga Feng. Jika Penatua Chu tidak pintar dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah musnah sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memimpin orang membuat masalah di dinasti Xiao? Melihat Penatua Chu seperti itu, Zuo Tianzeng tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata, "Oke, saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dinasti Xiao, dan saya tidak akan membiarkan Anda mati, tetapi ada hal penting sekarang. Saya harus menyerahkannya kepada Anda untuk melakukannya." Penatua Chu menghela nafas lega ketika dia mendengarnya, dan dengan cepat bertanya, "Pemimpin, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya akan melakukan tugas saya terbaik." Baru-baru ini, banyak penggarap iblis di aliansi penyegel iblis kami siap untuk mengambil tindakan. Bahkan para penggarap iblis yang bekerja sama dengan kami memiliki niat untuk memberontak. Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seseorang diam-diam menyembunyikan sejumlah besar penggarap iblis, dan para penggarap iblis ini semuanya dikurung di tempat tersembunyi. Kami tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu ada di wilayah utara, apalagi keberadaan penggarap iblis yang tidak berada di bawah kendali penyegel iblis kami. Aliansi, kami hanya bisa menangani masalah di wilayah utara. Petik 2. Adapun Chen Ping, jangan khawatirkan dia lagi. Ibadah 100 tahun sudah cukup menggoda, seseorang pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Zuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu, "Apa, sebenarnya ada penggarap iblis di wilayah utara kita, atau apakah mereka penggarap iblis yang tersembunyi? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu?" "Jangan khawatir, pemimpin aliansi, saya pasti akan mengurus ini penting." Setelah mengetahuinya, setiap penggarap iblis yang tidak tunduk pada aliansi penyegel iblis kita akan dibunuh, kata Penatua Chu dengan percaya diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mampu lagi, dan dia benar-benar berbeda dari keadaan di mana dia baru saja diminta untuk berurusan dengan Xiao Huangchao. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak banyak pembudidaya iblis yang tersisa di wilayah utara, dan kekuatan mereka tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimanapun, markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, dan tempat tinggalnya jumlah pembudidaya iblis di wilayah utara sangat sedikit. "Silakan." Zuo Tianzeng melambaikan tangannya. Penatua Chu mundur perlahan dan segera memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini. Wilayah selatan, keluargamu. Tan Rongkun membawa orang ke sini, tapi dihentikan oleh penjaga keluargamu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluargamu kami?" Seorang penjaga bertanya pada Tan Rongkun. "Kami di sini untuk menemui tuan mudamu Muking, tolong beritahu kami." Tan Rongkun berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu memandang ke arah Tan Rongkun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tuan muda kita akan mengadakan kompetisi dalam 2 hari. Dia memanfaatkan waktu untuk mengisi ulang baterainya. Manajer Liu telah memberitahu kami bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlihat." Petik 2. Pergilah,
Dalam beberapa hari terakhir, keluargamu kami telah menutup pintunya untuk berterima kasih kepada para tamu dan tidak menjamu siapapun. Beraninya kamu, penjaga kecil keluargamu, berani berbicara seperti ini. Seorang murid yang dibawa oleh Tan Rongkun melihat para penjaga keluargamu bertingkah seperti ini. Hebatnya, dia langsung marah dan ingin memberinya pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Tan Rongkun. Lagi pula, selain melihat Mu Qing, dia juga membutuhkan bantuan keluargamu untuk mengirim sekelompok biksu. Tidak baik jika terjadi kebuntuan dengan keluargamu. Adikku, sejujurnya, aku adalah teman tuanmu Mu Qing, dan kuharap kau bisa memberitahuku. Kata Tan Rongkun sambil mengeluarkan beberapa koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga. Namun siapa sangka penjaga itu menjatuhkan koin roh emas ungu dari tangan Tan Rongkun, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Marah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria Mahayana. Sangat memalukan bagi seorang master alam untuk dihadang oleh dua penjaga gerbang seperti ini. Napas Tan Rongkun sedikit bergetar. Sebelum kedua penjaga keluargamu bisa bergerak, mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap. Dengan ketakutan di mata mereka, Tan Rongkun tidak membunuhnya. Bagaimanapun, anggota keluargamu ini bisa diberi pelajaran. Jika mereka dibunuh, akan sulit untuk ditangani. Ayo pergi. Tan Rongkun memimpin anak buahnya langsung ke rumahmu.